Untuk mengetahui perkembangan situasi di Gaza, Palestina, pemirsa, kita sudah bergabung dengan narasumber kami, yaitu ada Fikri Rofiul Haq yang merupakan seorang relawan di Gaza, Palestina. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Fikri. Kita ingin tahu bagaimana kondisi terkini pengungsi Gaza di hari Ramadan seperti saat ini. Iya, selamat siang waktu Gaza, Mbak Gina Vita dan juga Mbak Tisa. Memang hari ini sudah memasuki hari ke-162 agresi militer Zionis Israel sejak 7 Oktober lalu dan sudah memasuki 6 bulan dan juga sudah memasuki hari ke-6 Ramadan ya. Israel juga belum menghentikan serangan-serangannya ke berbagai wilayah yang ada di jalur Gaza. Bahkan beberapa hari terakhir ini memang Israel sangat intens sekali mereka menyerang ke berbagai titik yang ada di jalur Gaza. Rilis dari Kementerian Kesehatan Palestina, dalam 24 jam terakhir saja mereka melakukan 13 pembantaian terhadap masyarakat yang ada di jalur Gaza sehingga mengakibatkan 149 warga meninggal dan juga 300 lainnya mengalami luka-luka. Pada tadi malam saja Zionis Israel menargetkan lebih dari 12 rumah warga sipil yang sedang beristirahat sehingga mengakibatkan banyaknya warga yang meninggal dan juga terluka. Dan baru tadi malam juga memang Israel melakukan menyerang melalui udara, membom sebuah rumah keluarga Tabiti ya yang mengakibatkan 36 warga meninggal, termasuk kebanyakan mereka adalah anak-anak, termasuk juga wanita hamil yang menjadi target sasaran Israel. Dan kita bisa bayangkan pada bulan Ramadan ini warga Gaza tidak bisa melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dengan tenang karena selalu dihantui oleh bombardir dan juga penembakan massal. Dan juga memang sejak akhir Februari sampai hari ini Israel juga memang sangat intens sekali mereka menyerang truk-truk bantuan maupun juga masyarakat yang sedang mengambil bantuan-bantuan tersebut. Sehingga tercatat data yang saya miliki memang Israel sudah melakukan 5 pembantaian terhadap pusat pendistribusian yang memang mayoritasnya ada di pusat-pusat di UNRWA yang memang sebelumnya memang mereka juga menuduh bahwa ada pekerja atau UNRWA ini yang memang mereka melakukan juga atau terlibat dalam serangan 7 Oktober lalu kepada Israel. Dan memang sampai detik ini juga mereka belum merilis video bukti ataupun pembuktian terhadap tersebut, dan beberapa negara juga sudah memutuskan pendanaan ke UNRWA, namun yang terjadi justru Israel melakukan tembakan-tembakan atau penyerangan-penyerangan terhadap pendistribusian bantuan yang memang kebanyakan adalah di pusat UNRWA tersebut. Sehingga saat ini masyarakat yang mereka mengambil bantuan-bantuan juga tidak tenang, mereka banyak yang meninggal. Data yang kami miliki bahkan di pusat pendistribusian di Rafah ada 5 orang yang meninggal, di Nusairat di Gaza Tengah ada 8 orang yang meninggal, di Bundaran Kuwait ada 11 syuhada pada Selasa dan Rabu pekan lalu. Namun pada tadi malam bertambah menjadi 30 warga lagi yang ditembak oleh Israel, sehingga kantor media pemerintah Gaza mengatakan korban terhadap pembantaian penduduk yang sedang mengambil bantuan yang ada di Bundaran Kuwait saat ini totalnya ada 100 warga yang meninggal serta ada 200 lainnya mengalami luka-luka. Dan memang tidak ada yang bisa saya sampaikan selain pembunuhan, pembantaian, pemboman massal, karena data yang saya catat ini setiap harinya, setiap saya mengikuti terus media lokal, selalu data yang kami miliki adalah pembantaian, pembunuhan, dan tidak adanya bantuan yang masuk ke jalur Gaza masih terus diblokade oleh pihak Israel. Dan kita tahu bahwa juga saat ini ada bantuan melalui jalur laut, tapi ini tidak disetujui sebenarnya oleh masyarakat Gaza itu sendiri, yang mereka terheran mengapa jalur darat yang sudah jelas-jelas mudah begitu untuk membuka perbatasan, karena ada 3 perbatasan, ada perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza, dan juga ada perbatasan Karim Abu Salim antara perbatasan Israel dan juga Mesir.
ada juga perbatasan Erez antara Israel dan juga Jalur Gaza, dan tiga perbatasan ini sebenarnya bisa memaksimalkan bantuan-bantuan itu masuk ke Jalur Gaza, bukan memaksimalkan bantuan itu melalui udara ataupun melalui laut sendiri yang kita khawatirkan atau masyarakat khawatirkan, bahkan mereka mengkhawatirkan bahwa akan adanya membangun kem-kem militer mungkin di sana atau penurunan-penurunan lainnya, walaupun memang saat ini ada penurunan bantuan melalui jalur laut dan juga melalui jalur udara. Sekali lagi, bantuan melalui jalur udara ini memang kurang efisien dan kurang efektif. Kenapa? Karena melalui udara ini total warga yang sudah meninggal akibat insiden gagalnya parasut yang terbuka begitu, yang melalui udara itu 5 warga yang sudah meninggal dan 10 lainnya mengalami luka-luka, dan ini sangat miris. Seharusnya bantuan melalui udara ini seharusnya bisa membantu masyarakat yang ada di Jalur Gaza, namun malah justru membunuh warga Gaza yang sedang menunggu, dan juga banyak udara ini juga salah target, di mana banyak yang terjun di laut ataupun perbatasan Mesir atau Israel, sehingga masyarakat tidak bisa menggapai bantuan-bantuan tersebut. Dan memang saat ini memang yang paling efektif yaitu melalui jalur darat, melalui perbatasan Rafah antara Jalur Gaza, sehingga seharusnya pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pihak Israel seharusnya menekan terus pihak Israel untuk membuka perbatasan tersebut, Mbak Gina dan Mbak Tisa. Jadi terkendala, tapi menjadi pertanyaan kita, ini kan usai tolak proposal Hamas, Benyamin Netanyahu juga sempat menyetujui invasi Rafah. Anda dapat informasi soal ini? Iya, memang ada usulan baru dari Hamas ya. Mereka mengusulkan 3 tahap dalam gencatan senjata. Ya, di setiap tahapnya itu memang selama 42 hari ya. Jadi ada 3 tahap, setiap tahap berlangsung selama 42 hari, di mana tahap pertama Hamas menuntut bahwa Israel menarik pasukannya penuh terhadap Jalur Gaza, terutama yang ada di Jalan Ar-Rashid dan juga Jalan Salahuddin, dan juga kembalinya masyarakat atau pengungsi-pengungsi yang ada di Gaza Selatan bisa kembali dengan tenang menuju ke Gaza Utara, yang kita tahu bahwa masyarakat banyak yang kembali, namun mereka justru ditembaki oleh pihak Israel. Yang tahap kedua yaitu pertukaran tahanan antara mereka mengusulkan 50 tahanan Palestina ditukar dengan 1 tentara Israel yang masih hidup begitu, dan dari 50 tahanan Palestina ini mereka menuntut 30 diantaranya adalah tahanan seumur hidup, dan kita tahu bahwa di tepi barat pun suasana juga cukup memanas. Bahkan kami menerima informasi Kamis pagi saja kemarin Kamis pagi ada 20 warga yang ditahan oleh Israel, sehingga total warga yang ditahan sejak 7 Oktober di tepi barat ya tercatat 7.585 warga, sehingga ketika tahap 3 ini mereka mengusulkan gencatan senjata permanen karena sudah terjadinya pertukaran tahanan antara tahanan Palestina maupun tahanan Israel. Namun Perdana Menteri Israel sudah tegas mereka menolak usulan dari Hamas itu, dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan usulan tersebut masih tidak masuk akal, dan dengan tegas dia mengatakan bahwa dia setuju akan adanya operasi militer untuk memasuki Rafah, dan kita tahu Rafah ini ada 1,4 juta warga yang mengungsi baik dari Gaza Utara, Gaza City maupun Gaza Tengah, yang mereka berlindung di Gaza Selatan. Paling banyak itu di kota Rafah itu sendiri, bahkan banyak mereka mendirikan tenda-tenda di dekat perbatasan Mesir karena memang tidak ada tempat lagi untuk mereka berlindung, dan kita tahu Rafah pun menjadi lokasi penargetan Israel sampai detik ini. Ya, Fikri, soal invasi Rafah, rencana invasi Rafah ini, Israel mengatakan mereka menempatkan warga Palestina di pulau dalam tanda kutip yang mereka sebut pulau kemanusiaan. Padahal kita tahu sebelumnya mereka juga memaksa masyarakat Gaza pindah dari utara ke selatan, tapi juga ternyata dalam perjalanan mereka bombardir dan juga ada yang menjadi korban mungkin di daerah selatan. Seperti apa soal pulau kemanusiaan yang disebut-sebut dijanjikan oleh Zionis Israel ini, Fikri?
Ya, memang Israel ya, mereka ini baik dari media Israel maupun dari tentara-tentara Israel, mereka ya kita tahu mereka selalu mengingkari janji mereka, mereka selalu membuat propaganda-propaganda atas penyerangan-penyerangan terhadap masyarakat sipil yang ada di Jalur Gaza. Bahkan kita tahu bahwa pada Kamis 29 Februari ya, bulan lalu pihak Israel melakukan pembantaian yang ada di tepi barat, yang ada di Jalan Ar-Rasyid, yang ada di pantai Gaza, sehingga mengakibatkan 100 lainnya mengalami luka-luka dan juga 100 lainnya meninggal, maksud saya, dan juga 700 lainnya mengalami luka-luka. Dan Israel merilis video mereka membuat propaganda bahwa ada seseorang yang dari pejuang Palestina yang justru menembaki warganya sendiri, dan ini tentunya dipatahkan oleh media-media Gaza bahwa kalau misalnya ada seseorang itu yang menembakkan, kenapa masyarakat yang ada di sekelilingnya justru jalan dengan santai. Sekali lagi mereka selalu membuat propaganda dan selalu mengingkari perjanjian-perjanjian yang kita tahu pada gencatan senjata kemarin pun mereka selalu banyak sekali mengingkari perjanjian-perjanjian gencatan senjata. Dan memang mereka juga seringkali ya mereka mengatakan atau memberitahukan kepada warga Gaza untuk mengungsi dari utara menuju Gaza Selatan, tapi yang kita tahu Gaza Selatan pun menjadi target sasaran Israel, dan sekarang mereka ingin mengevakuasi warga yang ada di jalur Gaza, terutama yang ada di Gaza Selatan, untuk ditempatkan di sebuah pulau kemanusiaan. Dan kita belum tahu kedepannya seperti apa, tapi kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ini adalah pengusiran yang jelas dan nyata terhadap warga Gaza untuk meninggalkan tanah air mereka, dan warga Gaza pun sangat-sangat menolak mengenai hal tersebut, karena mereka sampai saat ini masih terus kukuh atau masih terus yakin bahwa mereka akan terus mempertahankan tanah air mereka dan tidak akan menyerahkan ke Israel dengan mudahnya. Dan memang warga yang ada di jalur Gaza mereka tidak akan meninggalkan tanah air mereka. Kalaupun mereka meninggalkan, artinya mereka sudah menyerahkan ke Israel, dan Israel memang dari sejak awal mereka ingin menguasai jalur Gaza tersebut. Dan insya Allah memang hal ini tidak akan terjadi oleh masyarakat yang ada di jalur Gaza. Baik, terima kasih Fikri atas laporan Anda langsung dari Gaza. Terima kasih atas laporannya.